Bapak Ibu pimpinan dan anggota yang saya hormati, terima kasih untuk beberapa saran dan masukan dan beberapa pertanyaan. Saya akan mengklarifikasi beberapa saja dari yang tadi disampaikan oleh pimpinan pada saat pembukaan. Ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab langsung, kemudian ada yang harus kami tindaklanjuti dalam bentuk tertulis berikut. Yang pertama terkait dengan perencanaan kebutuhan, ini juga menjawab pertanyaan Kang Ferdi ya, perencanaan kebutuhan guru dari sisi kebutuhan per mata pelajaran dan kebutuhan atau sebaran di daerah. Pada prinsipnya ketika kami sudah mencapai angka 601.000, itu sebenarnya sudah terdiri dari jenjang mata pelajaran, daerah, semua terperinci, dan itu terdapat di dalam rencana kebutuhan kami yang dikirimkan kepada Kemenpan RB. Terkait dengan data per daerah akan kami kirimkan kemudian begitu. Jadi total 601.000 itu sebenarnya dari kami sudah punya catatannya Kang Dede. TK 1.559, SD 349.488, SMP 138.033, kemudian SLP 3.441, SMA 56.851 dan SMK 51.000 Pak. Jadi ini pada dasarnya ketika kita sudah sampai pada angka besar, itu sudah terdiri dari semua rinciannya sudah sangat jelas. Kemudian untuk terkait dengan pertanyaan terkait dengan kepastian pendanaan atau gaji dan tunjangan bagi guru yang telah lulus P3K tahun 2000, P3K ini tertuang untuk lulusan 2022 dan usulan 2023 itu sebenarnya tertuang dalam PMK 212. Di dalam PMK tersebut di halaman terakhir setelah lampiran rincian data per daerah dan besaran uang yang terdapat dalam DAU spesifik tersebut tertulis bahwa untuk lulusan 2021 yang baru saja diumumkan itu memiliki TMT daerah pada 7 bulan tahun 2022. Untuk yang lulusan tahun 2022 itu dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat 9 bulan gaji untuk yang 2022. Kemudian untuk yang 2023 yang seharusnya akan dilaksanakan di bulan depan ini, mereka diperhitungkan 3 bulan gaji. Itu TMT-nya. Sedangkan untuk yang 2021 yang lalu itu memiliki TMT rata-rata karena untuk 2021 tidak tertulis secara spesifik di dalam peraturan Menteri Keuangan. Maka pada kami mengambil angka rata-rata, TMT-nya adalah 7 bulan pada tahun 2022. Kemudian masa kontrak perjanjian itu adalah di daerah masing-masing. Jadi dimulai dari 1 tahun, 2 atau 5 tahun. Kami sampai saat ini belum mendapatkan data apakah berapa tahun kontrak masing-masing yang lulus tahun 2021 tersebut. Sebenarnya kami sudah titip pesan kepada Bu Agustina ya terkait dengan kemungkinan untuk merevisi PP 49 tahun 2018 agar guru P3K tidak lagi perlu perpanjangan kontrak supaya kita bisa menyelesaikan setiap episode yang kita selesaikan setiap tahun itu tidak perlu lagi kita melihat apakah di tahun depan diperpanjang atau tidak. Kemudian terkait dengan evaluasi yang apakah sudah dilakukan evaluasi terkait dengan seleksi ASN P3K dari tahun ke tahun. Pada prinsipnya kami bersama Pan RB dan Panselnas melakukan evaluasi sehingga ada perubahan mekanisme setiap tahun. Perubahan mekanisme ini sebenarnya bagian dari evaluasi yang sudah dikerjakan. Tadi Pak Deputi sudah menyampaikan bahwa kemudian ada observasi dan lain sebagainya, perubahan yang tertuang dalam Permen Pan RB maupun Juknis Permendikbud itu adalah dasar dari evaluasi yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan pertanyaan apakah ada bagaimana terobosan tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Begitu Kang Ferdi, nanti data ada sudah saya sampaikan. Jika untuk membreakdown sampai ke tiap jenjang dan daerah, kami perlu waktu 1 minggu untuk mengirimkan kepada Bapak. Kemudian untuk Pak Hairul Amri dan Pak Nur Promosidi, terima kasih untuk masukannya. Jadi karena memang saat ini dengan kerjasama yang baik dengan KL lain, itu sudah banyak formasinya, 278.000. Namun memang kami masih perlu 1 ronde lagi dan permohonan kami sudah diterima oleh Pak Deputi untuk dibuka lagi agar bisa mengakomodir lebih banyak lagi P1, sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Sedangkan ini sekaligus terkait dengan jawaban kepada Kang Dede
untuk yang kemarin dibatalkan, itu sebenarnya bagian dari P1 yang secara keseluruhan memang harus kita tuntaskan. Oleh karena itu, karena masih ada kira-kira 26.000 lagi yang belum terakomodir dari usulan 2023 ini, kami memohon kesediaan untuk dibuka kembali untuk usulan formasi berikutnya. Kemudian untuk Pak Andi, tadi ada pertanyaan mengapa mereka mengundurkan diri. Jadi kami memang tidak mendapatkan data alasan mereka mengundurkan diri, tapi berdasarkan apa yang kita butuhkan. Ini sudah dilakukan one-on-one berkali-kali oleh Bu Dirjen dan Keuangan dengan daerah untuk memastikan bahwa sebetulnya kebutuhan yang ada, formasi yang disiapkan, anggarannya sudah disiapkan. Tapi barangkali ada hal-hal yang di luar itu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti misalnya memberikan tunjangan khusus di daerah masing-masing. Nah, mungkin tunjangan ini belum dihitung oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Jadi barangkali ada perbedaannya di situ saja, kalau menurut pengamatan kami dari Kementerian PAN dan RB. Karena itu permasalahan-permasalahan ini tentu harus ada terobosannya, dan tadi Mas Menteri sudah menyampaikan 2024 kita mungkin akan kami di Kementerian PAN RB juga sedang menyiapkan bagaimana rekrutmen itu bisa lebih fleksibel waktunya, tempatnya, dan lain-lain. Karena selama ini kita melakukan satu batch setahun sekali dengan rekrutmen yang begitu besar. Nah, sementara orang bisa resign, orang bisa meninggal, orang bisa kebutuhan itu tentu harus segera diisi. Jadi flexibility dari rekrutmen ini memang sedang menjadi agenda kami, dan ada satu PP yang memang sedang kita rumuskan bersama-sama, PP Manajemen ASN, yang mudah-mudahan itu bisa menyederhanakan banyak hal dalam konteks manajemen ASN, mulai dari rekrutmen sampai kepada reward system, performance management, manajemen talenta, dan lain-lain. Bapak Ibu, arah kebijakan rekrutmen 2023 tetap berpihak atau berfokus kepada pelayanan dasar, guru dan tenaga kesehatan. Itu prioritas nomor 1. Tetapi karena kita menggelindingkan SPBE dan digitalisasi, kami memberi ruang untuk merekrut talenta-talenta digital dan data scientist. Karena selama ini policy making kita mungkin kurang kuat analitiknya, sehingga kita membutuhkan talenta-talenta digital dan data science ini secara terukur. Kemudian juga CPNS mulai ada secara selektif, kita merekrut CPNS 2023. Pada saat 2022 kemarin kita memang fokus hanya P3K dulu. Dan 2023 ini kami tetap mengarahkan agar rekrutmen untuk jabatan-jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital itu kalau bisa kita rem. Jangan sampai kita merekrut terus, lalu jabatan ini nanti terdampak oleh digitalisasi, kemudian kita bingung sendiri ini orangnya akan dialihkan kemana. Nah, ini kira-kira 4 arah kebijakan dari Pak Menteri PAN dan RB untuk rekrutmen tahun 2023. Terkait formasi tadi, kita sudah menyediakan menghitung total kebutuhannya 1.030.751, di mana tenaga guru itu memang paling besar jumlahnya, ada 580.000 lebih. Namun usulan formasi yang masuk per 10 Mei 2023 tadi sudah disampaikan masih jauh dari harapan, masih jauh dari kebutuhan yang kita hitung sama-sama, dan bahkan masih banyak daerah yang belum atau tidak mengusulkan formasi sampai hari ini. Kemarin kami sudah berembuk dengan teman-teman di Kementerian Dikbud, Ristek, apakah perlu kita berikan lagi satu kesempatan lagi. Ya, ini sebenarnya sudah kesempatan kedua, ya. 7 Mei sudah ditutup, kemudian diberikan perpanjangan, dan kalau melihat ini kan memberikan keresahan lagi kepada kawan-kawan non-ASN yang berharap tahun ini ada kesempatan buat mereka, tetapi daerahnya ternyata tidak mengusulkan formasi.